Shalom Kafirin. Saat ini saya dan semua orang ingin mempresentasikan apa yang sudah saya dapat pelajaran daripada mata kuliah Pendeta Joseph Syarifan. Ada 3 mata kuliah. Nah, sebelum itu saya berterima kasih banyak kepada Pendeta Joseph Syarifan selaku dosen pengajar saya yang mengajari dalam 3 mata kuliah, yaitu eskatologi, yang kedua etika pastoral, yang ketiga konseling pastoral. Nanti saya akan bahas satu persatu. Dalam 3 mata kuliah ini saya akan merangkumkan pelajaran dalam 5 menit satu mata kuliah. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang eskatologi. Apa itu eskatologi? Nah, eskatologi dalam bahasa aslinya eskatos artinya akhir, logos yang artinya studi. Jadi eskatologi ialah pengajaran atau studi atau ilmu yang khusus mempelajari tentang akhir zaman itu. Nah, dalam kitab suci ada yang saya temukan tentang eskatologi ya. Yang pertama di Yesaya 22 ayat 2 dan Mika 4 ayat 1 dikatakan SKT Hemerai, artinya hari-hari terakhir. Lalu ada yang kedua itu dalam 1 Petrus 1 ayat 20 itu eskatos ton kronon. Eskatos ton kronon yang artinya waktu terakhir ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini SKT Hora, itu di kitab Wahyu yang artinya jam terakhir. Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih tahu juga pentingnya mempelajari eskatologi itu. Nah, di sini bersinggungan langsung dengan hidup dan pikiran orang, dan setiap hari orang harus bergelut dengan eskatologi. Nah, zaman ke zaman isu eskatologi ini dibincangkan. Nah, eskatologi sebenarnya sudah integral atau menyatu dalam pola pikir dan hidup manusia. Nah, kenapa? Di sini ada menjawab pertanyaan mendasar manusia, lalu menjawab misteri di balik kematian sama pengharapan orang. Teman-teman, mengapa perlu ada mempelajari eskatologi? Nah, di sini banyak sekali ajaran-ajaran dan ramalan yang tidak tepat dari Alkitab. Nah, ini perlunya memilah dan memilih kebenaran tentang eskatologi yang benar. Teman-teman, tujuan mempelajari eskatologi ialah yaitu memahami rancangan dan karya Allah. Lalu eskatologi adalah sebuah proses. Nah, eskatologi adalah puncak rancangan ilahi untuk mengetahui dan memahami akhir zaman serta mempersiapkan kedatangan Yesus yang tak lama lagi bagi kita. Jadi, eskatologi adalah merupakan sebuah pelajaran yang menarik untuk dipelajari sehingga kita mengetahui apa maksud tentang kedatangan Tuhan tersebut, yaitu untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bila mana kita setia, Tuhan akan menjemput kita. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang etika pastoral. Teman-teman, di sini mengenai etika pastoral, kita harus memahami dulu berbagai dimensi dan etika kependetaan. Lalu mampu mengaplikasikan etika kependetaan dengan baik dalam pelayanan kita. Landasan etika kependetaan itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yaitu etika kependetaan yang didasarkan pada Alkitab. Tanpa Alkitab, ya kita nggak bisa mengenal siapa itu Yesus untuk menjadi etika kependetaan itu. Lalu yang kedua, seorang pendeta harus menyadari bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat sesuai dengan citranya serta memiliki hak dan tanggung jawab. Pendeta harus mempunyai sebuah harkat dan martabat yang sesuai dengan landasan Alkitab. Nah, sehingga ketika melakukan pelayanan dalam pengembalaan di jemaat-jemaat atau di sekitar atau lingkungannya, itu menjadi sebuah pancaran bagi mereka mengenal siapa pendeta ini, ya kan? Yang ketiga, tujuan utama Allah dalam karya penebusannya menyelamatkan manusia. Nah, inilah tujuan daripada etika kependetaan tersebut. Harus diutamakan Allah dalam karya penebusannya, yang artinya bahwa memiliki etika kependetaan
itu harus selaras dengan karakter Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Dan hanya Yesuslah yang sebagai penembus dan menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi. Nah, di sini ada butir-butir etika kependetaan. Banyak hal yang saya dapat tentang pelajaran etika kependetaan ini, terlebih khusus untuk mengenai komitmen pribadi sebagai pejabat gereja, yang artinya walaupun masih calon kependetaan, di sini saya masih banyak belajar dari mata kuliah ini, yaitu untuk mengasihi jemaat Tuhan. Nah, yang kedua, mengasihi keluarga, ya. Jemaat Tuhan dan keluarga itu merupakan suatu hal yang boleh kita utarakan kasih kita kepada mereka, karena mereka juga butuh dorongan akan kasih akan Allah lewat pelayan-pelayan Tuhan, yaitu pendeta-pendeta. Nah, setelah itu jujur dalam penggunaan uang, ya. Inilah etika kependetaan juga perlu memiliki kejujuran, sehingga uang yang ada di tangan para pelayan Tuhan itu digunakan untuk pelayanan, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, memakai kejujuran ini juga perlu untuk belajar dalam kesetiaan untuk memiliki pelayanan yang baik dan benar. Nah, yang terakhir, butir-butir etika kependetaan itu ialah tidak berpolitik. Teman-teman, tidak berpolitik ini artinya bahwa pendeta harus memiliki konsep untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan kepada politik yang hanya untuk mendapatkan uang secara keuntungan pribadi. Nah, dari sinilah kita harus memiliki etika yang luas untuk mengenal bagaimana Yesus dalam pelayanannya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, disinilah saya ingin memberikan kesimpulan di mana etika dalam kependetaan atau etika pejabat gereja dilandasi oleh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga ketika kita mempelajari Alkitab, maka apa yang kita sudah pelajari itu kita hidupkan di jemaat nanti kita ditempatkan. Nah, etika ini berdasarkan juga pada tatanan dan kehidupan pendeta sesuai dengan tata kelola gereja. Ya, etika kependetaan juga dimaksudkan untuk penataan pelayanan yang baik dan benar, sehingga fokus untuk tujuan daripada menyelamatkan jiwa-jiwa itu akan kita selesaikan. Karena Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Sehingga Tuhan akan melihat bagaimana etika kependetaan itu sedang diterapkan oleh para hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan akan menolong apa yang dibutuhkan oleh para pendeta. Oke, baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang konseling pastoral. Nah, sebelum lebih mendalam lagi untuk mengenal tentang konseling pastoral itu apa, nah ini saya ingin memberikan tentang pengertian daripada konseling. Dalam KBBI, konseling itu pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode apapun. Salah satu contoh yaitu psikologi. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa konseling adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat, ya, dalam memecahkan berbagai masalah, entah masalah dalam konseling pernikahan atau konseling-konseling yang lainnya. Nah, konseling pastoral pada dasarnya adalah kegiatan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh untuk mendisiplinkan orang-orang yang mempunyai masalah atau pergumulan dalam keluarga, dalam lingkungan, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, apa tujuan konseling? Konseling pastoral adalah menyelesaikan masalah, ya teman-teman. Salah satu garis besar yaitu menyelesaikan masalah. Bukan hanya itu, melainkan untuk meningkatkan kemampuan anggota jemaat dari pola pikir dijaga, emosi dikendalikan, perilaku seperti Kristus, mental yang sehat, dan menyelesaikan dosa melalui Kristus, serta membuat pertumbuhan iman. Jadi itulah tujuan daripada konseling pastoral. Nah, apa itu bentuk-bentuk konseling pastoral? Ya, seperti perlawatan pastoral, lalu konseling secara edukatif, konseling secara pastoral, ada personal konseling, lalu konseling secara kelompok. Itulah bentuk-bentuk konseling untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kemampuan terhadap, ya, memecahkan masalah tersebut.
Nah, kesimpulannya untuk konseling pastoral ini saya mendapatkan bahwa banyak hal yang saya dapat pelajari dari mata kuliah ini, yaitu menerangkan proses dari semua pastoral konseling adalah yang pertama, yaitu melakukan penggalian informasi, di mana ketika konselor menghadapi konseling yang mempunyai masalah, ya harus melakukan penggalian informasi dulu sebelum memahami apa masalah yang ada daripada konseling tersebut. Nah, setelah melakukan penggalian informasi, baru yang kedua yaitu memahami masalah konseling. Memahami konseling ini harus terlebih dahulu mengerti apa yang ada di masalah konseling ini atau masalah orang tersebut. Nah, setelah memahami itu mendukung apa yang boleh menjadi keinginan mereka, sehingga mereka boleh bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan para pastoral juga. Nah, yang keempat, mengajak untuk ikut berpikir, yang artinya ketika ada masalah, inilah yang harus kita perankan dari masalah tersebut dengan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu setelah berpikir, teman-teman boleh memberikan alternatif solusinya. Solusinya itu sesuai dengan landasan Alkitab. Tanpa landasan Alkitab, maka tidak akan ada solusi yang akan diperoleh dan tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa Alkitab. Nah, setelah memberikan alternatif solusi, ya akan ada pelaksanaan, ya melaksanakan perubahan perilaku untuk memecahkan masalah. Ya, setelah kita tahu apa masalahnya, sudah kita gali, sudah kita dukung, lalu mengajak untuk berpikir serta memberikan solusi. Nah, disinilah solusi itu dihidupkan, yang artinya ada pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang saya mau tekankan untuk kesimpulan daripada konseling pastoral, yaitu terdapat di kitab Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Di antara dua hal ini, ya, masalah bisa dihadapi dengan ketekunan orang-orang kudus untuk menyelesaikan masalah. Ya, memang kita perlu namanya konselor dan perlu juga untuk menghadapi konseling ini, sehingga masalah yang ada pada konseling ini akan bisa diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa menyelesaikan dengan disanggupan oleh Tuhan saja. Biarlah lewat pelajaran eskatologi, kemudian etika pastoral dengan konseling pastoral itu boleh membuka wawasan kita sebagaimana kita boleh mempelajari untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.